Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya tetap semangat kan, meskipun sampai hari ini kita masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program BEM Pade, Belajar Bahasa Bersama Budian. Anak-anak, pada kelas 8 kalian sudah pernah, kelas 8 tepatnya ya semester 2, kalian sudah dapat materi tentang teks persuasi. Ada yang ingat apa itu persuasi? Bujukan? Rayuan? Iya, banyak definisi tentang persuasi. Namun pada kelas 9 ini, kalian pada materi pertama ini akan membahas tentang pidato persuasi. Apa ya perbedaan antara pidato persuasi dan teks persuasi? Apakah keduanya adalah kelanjutan? Ya, namun sebelum kita melanjutkan materi, tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mengetahui dan menganalisis struktur teks pidato persuasi. Nah, selanjutnya pembahasan tentang apa itu teks pidato persuasi. Silakan kalian simak paparan Fikri dan Sisi berikut ini. Sekarang kalian perhatikan struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ada 3 hal yang dimuat. Yang pertama adalah salam pembuka. Ini salam pembuka mulai dari Assalamualaikum, mulai juga selamat pagi, salam sejahtera, dan sebagainya. Selanjutnya ucapan sapaan atau penghormatan. Biasanya ketika ada tamu kehormatan yang hadir, kita sapa yang terhormat Kepala SMP Negeri 54 Palembang, atau yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan sebagainya. Kemudian juga di dalam pendahuluan biasanya ada ucapan syukur. Contohnya, Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmatnya kita pagi hari ini bisa hadir dalam acara perpisahan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah isi pidato. Nah, di isi pidato ini adalah bagian inti dari pidato kita. Jadi biasanya sudah diantarkan di bagian pendahuluan akan masuk temanya apa. Nah, di bagian isi ini apa saja isinya? Isiannya bisa berupa gagasan, bisa berupa alasan ketika kita memberikan ajakan, bisa, dan alasan-alasan ini disertai dengan berbagai data pendukung. Ya, jadi biar pendengar mau mendengarkan apa yang kita sampaikan atau mengikuti apa yang kita sampaikan, maka sajikan atau berikan data-data pendukung. Dan biasanya dalam isi pidato juga ada pesan berupa imbauan atau ajakan. Ya, kalau pidato perpisahan mungkin ajakan kepada adik kelas, ya, untuk belajar lebih giat, atau ajakan kepada teman-temannya untuk memanfaatkan hari ini supaya masa depan yang lebih baik. Kemudian struktur yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini biasanya isinya pertama tentang harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan ketika kita pidato tadi bermanfaat bagi para pendengar. Kemudian yang kedua adalah permohonan maaf kepada pendengar jika ketika kita pidato ada kesalahan atau kekhilafan ucapan yang kita sampaikan ataupun tingkah kita selama pidato. Kemudian yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada para pendengar karena mereka mau menyimak, duduk mendengarkan kita menyampaikan pidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi ketika sudah ada salam pembuka, jangan lupa diakhiri dengan salam penutup. Selanjutnya, kalian perhatikan ciri kebahasaan teks pidato. Ciri kebahasaan teks pidato yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Merupakan kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Sekarang kalian perhatikan predikat menerapkan. Di sini kita sebagai subjek adalah sebagai subjek pelaku, ya. Jadi kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan predikatnya itu dengan imbuhan me. Kalau dia pasif itu dengan imbuhan di, ya. Jadi di sini menerapkan dan mengatasi. Selanjutnya, penggunaan kata sapaan.
Nah, pada bagian pendahuluan digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan. Dalam pidato biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang lebih tinggi jabatannya, dilanjutkan sampai dengan jabatan terbawah. Sekarang kalian perhatikan di sini. Jadi kalau di sekolah itu jabatan tertinggi mulai dari kepala sekolah sampai dengan seterusnya. Nah, di sini biasanya kita yang terhormat Kepala SMP Negeri 54 Palembang, Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Sekarang kalian perhatikan. Kenapa di sini di bagian awal yang terhormat kepala tidak disertai dengan nama bapak atau ibu? Karena ingat, sapaan bapak atau ibu itu digunakan untuk menyapa nama orangnya, bukan jabatannya. Jadi karena di sini yang kita sapa adalah jabatannya di awal, maka yang terhormat Kepala SMP Negeri 54 Palembang. Nah, sebutkan siapa namanya. Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Jadi kalau di acara itu Toto yang hadir adalah gubernur, maka bukan Bapak Gubernur, melainkan yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Ya, sampai di sini paham kan? Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan jabatan yang terbawah. Kita lihat ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ditandai dengan kata mari, ayo ya. Mari kita menjadi pahlawan saat pandemi ini dengan cara menerapkan 5M dalam keseharian kita. Jadi ada ajakan di sini dengan penggunaan kata mari. Selanjutnya penggunaan diksi emotif. Diksi emotif merupakan pilihan kata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Nah, sebagai contohnya di sini, sebagai penutup, saya mengajak teman-teman bersabar menjalani masa pandemi ini. Ingatlah, untuk melihat indahnya mentari, kita harus melewati pekatnya malam. Untuk melihat indahnya pelangi, kita harus melalui hujan. Artinya, kesabaran menjadi poin penting kita hari ini. Nah, bagaimana ajakan tadi? Ajakan untuk bersabar melewati masa pandemi ini dengan mengutip kata-kata motivasi agar perasaan pendengar itu tersentuh. Untuk melihat indahnya mentari, maka kita harus melewati pekatnya malam. Untuk melihat indahnya pelangi, kita harus melalui hujan deras. Ya, seperti itulah kata-kata yang emotif. Kemudian ciri ya selanjutnya adalah adanya kata bidang ilmu atau istilah, ya, kata yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan. Nah, pada kalimat ini contoh, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kata pandemi itu merupakan istilah bidang ilmu. Kemudian salah satunya kita bisa memanfaatkan aplikasi, ya. Aplikasi adalah istilah yang biasa digunakan dalam ilmu teknologi, ya. Jadi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya kita bisa memanfaatkan aplikasi yang selama ini hanya hiasan saja di gawai yang kita miliki. Jadi kita gunakan gawai atau smartphone, ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi itu adalah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Agar lebih paham, kalian bisa mencari salah satu contoh teks pidato yang ada baik di Google ataupun di buku yang kalian punya. Kemudian kalian analisis bagian mana yang merupakan pendahuluan, bagian mana merupakan isi, bagian mana penutup. Nah, selanjutnya kalian cari yang mana ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks pidato yang kalian dapatkan. Jadi sudah disimak kan? Jadi antara teks persuasi dan pidato persuasi sebenarnya pidato persuasi ini adalah kelanjutan dari materi teks persuasi. Oleh karena itu materi di kelas 8 harus kalian pahami karena ini berlanjut di kelas 9. Kemudian nanti ketika kalian ke SMA, materi ini juga akan dibahas kembali tingkat lanjutnya. Nah, kita kembalikan ke struktur. Jadi seperti yang diuraikan Fikri dan Sisi tadi bahwa teks persuasi itu strukturnya ada 3. Mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Nah, jadi dari ketika kalian melihat pidato orang lain, kalian tahu, oh ini bagian pendahuluan, oh ini bagian isi, oh ini bagian penutup, ya. Atau ketika kalian melihat teks pidato, kalian akan tahu, oh ini bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Luar biasa, kalian memang anak-anak yang hebat. Jadi, untuk lebih jelasnya, kalian akan bahas di grup diskusi kelasnya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.